Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan Ibu Ella. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam. Materi kita kali ini yang kelima adalah tentang sholat kewajibanku. Sholat kewajiban seorang muslim. Sholat merupakan tiang agama Islam. Jika sholat didirikan, maka Islam akan berdiri kokoh. Namun jika sholat ditinggalkan, maka agama Islam akan runtuh. Selanjutnya, teman-teman, sholat sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat itu artinya serangkaian ucapan dan gerakan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Sholat menurut bahasa artinya doa. Sedangkan sholat itu merupakan rukun Islam yang kedua. Teman-teman, tujuan melaksanakan sholat itu adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholat merupakan bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat fardu atau sholat wajib adalah sholat yang jika dilaksanakan mendapat pahala dan jika ditinggalkan mendapat dosa. Jadi sholat fardu itu ada 5 waktunya ya teman-teman, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Adapun hikmah dari ibadah sholat diantaranya: 1. Selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak yang rajin melaksanakan sholat akan selalu ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak yang selalu ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendapat pertolongan dan keselamatan. Lalu yang kedua, melatih ketaatan dan kedisiplinan. Anak yang rajin melaksanakan sholat berarti mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu bisa melatih anak untuk mentaati orang tua dan guru serta disiplin di rumah dan di sekolah. Lalu yang ketiga adalah melatih kepercayaan diri dan kejujuran. Sholat dapat menumbuhkan sikap percaya diri. Mengapa demikian? Karena saat melaksanakan sholat, seorang muslim tidak akan ragu untuk melafalkan bacaan sholat. Sholat juga dapat menumbuhkan sikap jujur. Tidak ada yang mengetahui kondisi seorang muslim yang sedang melaksanakan sholat, apakah ia berwudu atau tidak. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dirinya sendiri yang mengetahuinya. Selanjutnya, teman-teman, hikmah dari ibadah sholat itu adalah menghindarkan diri dari perbuatan maksiat. Anak muslim yang rajin melaksanakan sholat akan senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia akan selalu berbuat baik, ia akan terhindar dari perbuatan maksiat. Lalu yang kelima adalah melatih diri untuk menjaga kebersihan dan kesucian. Anak muslim yang menjaga kebersihan dan kesucian akan terhindar dari penyakit. Menjaga kebersihan dan kesucian dapat dilatih dengan berwudu di setiap sebelum sholat. Lalu yang terakhir adalah menjaga kebersamaan. Nabi Muhammad SAW memerintahkan umatnya untuk melaksanakan sholat wajib dengan berjamaah di masjid. Sholat berjamaah dapat melatih kebersamaan dan menjaga persaudaraan umat Islam. Nah, itu hikmahnya. Hikmah kita melaksanakan sholat. Selanjutnya, pengalaman melaksanakan sholat di rumah dan di sekolah. Sholat fardu atau sholat wajib yang 5 waktu dapat dilakukan sendiri-sendiri atau berjamaah, baik di rumah maupun di masjid atau di musola sekitar rumah kita. Rasulullah SAW selalu mengingatkan umatnya agar melaksanakan sholat yang 5 waktu secara berjamaah di masjid atau musola. Maka Allah akan melimpahkan pahala kepada orang yang melaksanakan sholat berjamaah itu 27 kali lipat ganjarannya yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman, ada tata cara sholat. Yang pertama adalah berdiri tegak bagi yang mampu. Nah, seperti ini teman-teman berdiri tegaknya. Jika tidak sakit, wajib berdiri tegak. Lalu yang kedua adalah takbiratul ihram. Mengangkat tangan, Allahu Akbar, itu adalah takbiratul ihram. Lalu yang ketiga adalah bersedekap.
Bersedekap itu menyimpan tangan kanan di atas tangan kiri kita. Lalu kita membaca doa iftitah, surat Al-Fatihah dan surat pendek dalam Al-Qur'an yang telah kita hafal. Selanjutnya yang keempat adalah ruku. Nah, seperti ini gambarnya teman-teman. Nah, di dalam ruku ini gerakannya membungkukkan badan, kedua tangan memegang lutut dan menekannya. Pandangan mata tertuju ke tempat sujud, antara punggung dan kepala hendaknya rata. Selanjutnya, tata cara selanjutnya adalah yang kelima adalah iktidal. Iktidal gerakannya bangkit dari ruku dan kembali berdiri tegak sambil membaca doa tasmik dan iktidal. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Itu bacaannya. Lalu selanjutnya yang keenam sujud. Sujud itu gerakannya menempatkan wajah ke tempat sujud. Dahi, hidung, telapak tangan, lutut, dan jari-jari kaki harus menyentuh lantai. Kedua telapak tangan dan wajah diletakkan sejajar. Kedua telapak kaki berdiri tegak menopang tubuh. Jari-jari kaki menekan lantai sambil membaca doa sujud. Seperti ini teman-teman. Lalu selanjutnya duduk di antara dua sujud atau dinamakan duduk iftirasi. Gerakannya duduk dengan cara telapak kaki kiri diduduki, telapak kaki kanan berdiri tegak, jari kaki kanan menekan lantai sambil membaca doa duduk antara dua sujud. Selanjutnya yang kedelapan adalah duduk tasyahud awal. Nah, duduk tasyahud awal ini gerakannya sama seperti dalam keadaan duduk iftirasi. Duduk antara dua sujud, yaitu membaca lafaz tasyahud awal dan sholawat Nabi Muhammad SAW. Lalu yang kesembilan duduk tasyahud akhir atau duduk tawaruk. Duduk tawaruk gerakannya sama seperti dalam keadaan duduk iftirasi, duduk antara dua sujud. Membaca lafaz tasyahud awal, salawat Nabi Muhammad SAW. Oh ya, yang kesembilan adalah tasyahud akhir, duduk tawaruk. Gerakannya duduk dengan cara telapak kaki kiri dijulurkan di bawah kaki kanan dan mengarah ke belakang. Telapak kaki kanan berdiri tegak, jari-jari kaki kanan menekan ke lantai. Saat duduk tasyahud akhir membaca doa tasyahud akhir, salawat Nabi Muhammad SAW dan salawat Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu yang terakhir tata cara sholat itu yaitu gerakan salam. Gerakannya menoleh ke kanan dan ke kiri sambil membaca salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu adalah tata cara sholat. Itulah teman-teman tadi pembahasan kita tentang sholat ibadah kewajibanku. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang telah Ibu sampaikan dapat dipahami oleh teman-teman. Sampai bertemu lagi di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.